Perkenalkan, nama saya Koiria Ginting dari UPJJ UT Batam, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Ini adalah soal tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web, di mana kita disuruh mengimplementasikan apa saja yang sudah rekan-rekan mahasiswa pelajari mengenai Vue.js. Secara garis besar, tujuan dari tugas praktikum ini adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar SITTA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan kontribusi bahan ajar di UT. Nah, pertama, tugas praktik 2 ini memiliki 5 indikator kampanye untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js disepakati pada umumnya. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data mustache direct vtext untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau penggadaian direktif if, direktif else, direktif else if, direktif show dengan menerapkan operator kondisional yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa mampu menerapkan data bidding one way, data bidding two way, data bidding melalui jenis direktif, data bidding vBoolean, vModel, dan penggunaan properti untuk mengolah data, computed property, method property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Mahasiswa mampu menerapkan fungsi watcher yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Soal tugas 2 ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi web berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca oleh database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. 1. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan bahan stok ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel list. Bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak memiliki data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan data stok bahan ajar yang terdiri dari data file sebagai berikut. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori judul, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, catatan. Nah, di sini saya tadi sudah membuatnya. Tugas praktik 2. Nah, ini mari kita jalankan. Nah, ini dia halaman stok bahan ajar. Halaman stok bahan ajar berisi tentang kode mata kuliah, kategori mata kuliah, halaman stok bahan ajar, kode mata kuliah, jumlah stok bahan ajar UT daerah. Nih, kode mata kuliah, kategori mata kuliah, ini ada kategorinya. Ini kita dapat menginput kode mata kuliah jika kita ingin menambahkan stok.
Nah, di sini kita dapat memasukkan judul dari kode mata kuliah tersebut dan memilih kategorinya. Di sini ada pilihannya juga dan ada pilihan dari UT mana, UT daerah mana. Nah, ini dia bukunya atau bahan ajarnya itu berada di rak mana, boleh dapat kita input di sini. Harganya boleh kita input di sini, stok atau quantity yang tersisa dari bahan ajar tersebut dapat kita input di sini, jumlah safety-nya dapat kita input di sini. Nah, di sini juga kita dapat menambahkan catatannya. Jika sudah menginput semuanya, kita hanya perlu menambahkan tanpa stok ini. Di sini saya tadi telah menambahkan satu stok, yaitu terhapus ya. Baik, saya akan menambahkan stok yang baru, yaitu dengan memasukkan STSI 4209. Ini kodenya. Nama bukunya pemrograman, yaitu nama matkul kita pemrograman berbasis web. MK wajib. Sini saya pilih Jakarta saja. Raknya karena saya tidak tahu aturan internet mana, saya mengikuti contoh aja. R1-A5. Harganya saya kira-kira saja 55.000. Jumlah stoknya saya buat sebenarnya stoknya tinggal 50. Jumlah safety-nya saya buat 60. Catatan, saya buat edisi buku baru. Ini bisa kita input sesuai apa yang kita mau ya teman-teman. Sini saya tinggal tambahkan. Nah, bahan ajar sudah ditambahkan. Oke. Nah, kita dapat melihatnya di sini. Nah, ini yang saya tambahkan tadi nih. Nah, ini kan ada nih menipis aman. Nah, jika menipis berarti dia stoknya sudah menipis kawan-kawan. Jadi ini nanti jika sudah di restock lagi, di sini kita bisa mengedit. Nah, ini bisa kita edit. Jika sudah di restock oleh pihak UT-nya, nanti bisa kita edit. Contohnya di restock kan, saya bikin 100 per 100 aja lah. Oke. Nah, simpan. Nah, bisa disimpan. Ini kita bisa mengeditnya di sini. Nah, setelah itu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, filter stok berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity dari jumlah safety dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort yang mengurutkan bahan, judul, stok, dan harga. Jika filter dapat di set ulang atau reset, terdapat fitur VUJS di mana semua filter tidak perlu rekomputer kembali. Implementasikan independent option seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman menggunakan simbol yang memberikan kesan aman. Warna teks berwarna hijau apabila stok safety stock, memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning, dan teks
berwarna orange apabila stok safety stock. Memberikan status kosong yang menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Terdapat fitur untuk menambahkan data ajar baru melalui formulir dan melakukan validasi secara untuk data field. Dan ini kan tadi dari soal yang nomor 1 itu kan ini kan sudah memenuhi kan. Nah tadi kan ada tuh yang kalau dia ada stoknya habis, dia kan kata dia kasih warning merah kan. Sini saya coba ya. Nah nih, ini kan kuantitasnya 0, sedangkan safety-nya 0, safety-nya 8. Jika kuantitasnya 0, dia akan otomatis ini kosong. Coba saya simpan. Nah, dia bisa begini. Ini pengertian dari memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan dengan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan 0. Nah, nih. Dan jika nanti restock lagi, sini kita bisa input, seumpamanya dia input 40. Dia akan otomatis statusnya ini akan otomatis berubah mengikuti stok dari bahan ajar tersebut ya teman-teman. Nah, sekarang yang nomor 2, tracking delivery order DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerat otomatis penomoran yang terdiri dari DO, tahun belajar, sequence number, NIM, nama ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Nah seperti ini. Ini saya tadi sudah buat, yaitu ini. Nah kita tinggal kembali ke beranda. Ini dia tracking delivery DO. Nah di sini kita bisa mengecek pengiriman dari bahan ajar tersebut. Nah, mengecek atau melacak maksudnya. Ini kan ada nih dalam contohnya tadi saya sudah buat Rina Wulandari dalam perjalanan. Nah, saya akan menginputkan memberikan contoh untuk menginputkan melalui NIM saya sendiri 05008929. Nama lengkap Koiria Ginting. Ekspedisi, saya pilih regular saja, pilih paket, saya pilih IPA. Ini otomatis ya kawan-kawan, tanggal kirimnya nih sama nomor DO nya sudah otomatis. Ini detailnya, paket IPA, daftar isi buku, kode MK, bio L4201, visip 4001, total harganya ini langsung otomatis ya kawan-kawan. Nah, sini saya akan simpan dan terbitkan DO. Nah, otomatis dia akan tersimpan ke sini. Nah, ini nama NIM atau nama 05008929 Koiria Ginting, ekspedisi, tanggal kirim reguler 3-5 hari, paket dan total harga paket UT dengan harga 140.000, lewat perjalanan paket. Ini manifest DO berhasil dibuat, dalam persiapan pengiriman. Nah, sekianlah tugas 2 dari saya. Ini bikin stoknya tadi.
saya sudah buat dan tracking DO-nya tadi. Sekianlah tugas 2 dari saya. Jika ada kesalahan, kekurangan dari saya mohon maaf dan mohon bimbingan dari tutor atau dosen sekalian. Terima kasih.